Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1536 Akulah satu-satunya yang tidak tahu bahwa akulah yang tidak suci. 1. Avatar hitam itu berdiri di antara langit dan bumi saat pusaran berputar di sekitarnya. Lorong rahasia hitam besar itu tampak tak terduga dan misterius. Seolah-olah surga telah membuka jalan sehingga avatar hitam itu bisa turun ke dunia fana. Dengan datangnya cahaya hitam, Saint Light Ming Ban segera kehilangan kecemerlangannya. Pihak lain adalah salah satu Master Aula dari 10 Aula, Kaisar Besar Tu Wei. Ming Ban mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sini? Ming De menunduk, terlalu takut untuk berbicara. Avatar besar itu benar-benar unik. Hanya seorang kaisar dewa seperti Kaisar Besar Tu Wei yang akan memiliki avatar yang begitu megah dan agung. Segera setelah itu, lorong rahasia hitam perlahan menutup, tampak seolah-olah surga menutup matanya. Setelah itu, avatar hitam menghilang, memperlihatkan dua sosok. Yang satu berdiri di depan dengan tangan di punggung, dan yang lain berdiri di belakang dengan tangan menggenggam busur. Mereka mengenakan jubah hitam, mantel bulu cerpelai, dan topi brokat. Hanya dalam sekejap mata, keduanya menyamakan kedudukan dengan Ming Ban di udara. Ming Ban tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sedikit untuk memberi salam. Salam, Kaisar Besar Tu Wei. Tu Wei mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada seorang gadis kecil yang jenius kultivasi yang langka. Dia tidak hanya membuka batas atasnya, tetapi dia juga telah dikenali oleh pilar penghancuran Great Abyss Land. Benarkah? Ming Ban melirik Ming De dari sudut matanya. Ming De menundukkan kepalanya lebih jauh dan tetap diam. Ming Ban akhirnya mengangguk dan berkata, itu benar. Orang lain yang berdiri di belakang Tu Wei adalah Jiang Wengshu, pemimpin pengawal perak Aula Tu Wei. Pada saat ini, dia berkata, Yang Mulia, saya curiga dia memiliki benih kekosongan besar. Tu Wei dan Ming Ban tidak terkejut dengan ini. Begitu mereka mendengar tentang bakat gadis itu, pikiran ini sudah muncul di benak mereka. Tu Wei menghela nafas panjang sebelum berkata, dalam 100.000 tahun terakhir, Great Void telah menghasilkan 10 Great Void Seeds setiap 30.000 tahun. Ada 30 benih void besar dalam 100.000 tahun. Namun, benih kekosongan besar tidak pernah memiliki efek yang begitu besar pada yang lain, dia satu-satunya dengan efek yang begitu besar. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Ming Ban berkata, aku meninggalkan Great Abyss Land untuk menemukan gadis ini. Ming De, beritahu Kaisar Besar Tu Wei semua yang kamu tahu. Jangan sembunyikan apapun. Dimengerti? Kata Ming De sebelum menceritakan semuanya secara rinci kepada Tu Wei. Setelah mendengarkan Ming De, Tu Wei sedikit mengangguk. Tidak heran aku merasakan fluktuasi dari Saint Light antara langit dan bumi ketika aku datang. Ternyata, Anda sedang berburu seorang pembunuh suci kuno. Ming Ban berkata, aku akan menemukan mereka dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tu Wei mengangguk sebelum dia terbang ke samping dan diam-diam memperhatikan. Sebagai Kaisar Surgawi, atau Kaisar Agung, tidak cocok baginya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pada saat ini, Ming Luan menangis lagi. Setelah itu, hujan hijau yang menggerakkan angin dan awan jatuh ke tanah. Itu tidak bereaksi ketika jatuh di pohon dan tanaman, tetapi ketika menyentuh binatang buas, itu beriak dan mengeluarkan suara seperti kecapi. Pada saat yang sama, Lu Zhou, Ming Xiyin, dan Qin Yuan berdiri diam saat mereka menyaksikan adegan ini. Ini adalah waktu untuk menguji batas kekuatan penyembunyian karena mereka tidak yakin apakah itu bisa bersembunyi dari kemampuan Ming Luan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa bergerak sekarang. Jika mereka terekspos, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Selain Tuan Surgawi, sekarang ada Kaisar Surgawi juga. Hujan hijau jatuh tanpa bahaya ke tanah tempat ketiganya berdiri. Lu Zhou sedikit menundukkan kepalanya dan melihat tetesan air hujan di tanah sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Qin Yuan, Ming Xiyin, dan Qiong Qi yang tidak bergerak. Dia tahu Qin Yuan berusaha sekuat tenaga untuk menekan energinya yang berfluktuasi. Bagaimanapun, dia terluka parah, itu tidak mudah baginya. Beruntung dia memiliki kekuatan penyembunyian. Pada saat ini, sepertinya mereka benar-benar tidak terlihat. Setelah mengitari langit beberapa kali, Ming Luan akhirnya menghentikan hujan hijau. Kemudian,
Ia terbang kembali ke sisi Ming Ban dan Ming De sebelum berteriak beberapa kali. Ming Ban sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya saat dia dengan ringan menegur, sampah yang tidak berguna. Kemudian, Ming Luan terbang, dengan cepat menghilang dari pandangan. Jiang Wengsu berkata sambil tersenyum, jika Ming Luan tidak dapat menemukan mereka, saya khawatir mereka sudah melarikan diri. Ming Ban menggelengkan kepalanya. Mustahil. Mereka berada dalam persepsi Sein Lightku. Selama mereka bergerak, aku akan bisa menangkap mereka. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Ming De setuju. Betul sekali. Mereka pasti bersembunyi. Meskipun dia hanya seorang suci, dia mampu memblokir cahaya suci dari Dewa Agung. Jelas dia punya banyak trik di balik lengan bajunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 8 pendiri 8 kuil suci kembali dari arah yang berbeda. Kemudian, mereka membungkuk ke Tu Wei. Tu Wei berkata tanpa nada, tidak perlu terlalu formal. Kemudian, salah satu dari 8 anggota suku Feder berkata kepada Ming Ban, kami telah menyiapkan formasi pengunci langit di 8 arah yang berbeda. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka harus menghancurkan formasi, dan untuk menghancurkan formasi, mereka harus bersaing dengan 8 kuil suci. Sangat bagus. Ming Ban berkata sebelum dia memerintahkan, persempit ruang dari 8 arah. Kita harus menemukan mereka. Ya, tepat ketika 8 anggota suku bulu akan pergi, Tu Wei tiba-tiba berkata, tidak perlu terlalu jauh. Ming Ban bertanya, bingung, ide apa yang Anda miliki, Yang Mulia? Tu Wei menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah benda yang tampak seperti lonceng terbang keluar. Setelah melihat ini, Ming Ban bertanya, lonceng pencarian jiwa. Tu Wei dengan tenang berkata, aku sudah lama mengasingkan diri. 30.000 tahun yang lalu, luka saya akhirnya pulih. Saya menemukan lonceng pencarian jiwa, relik suci, di suatu tempat di timur laut. 10.000 tahun yang lalu, saya mengandalkannya untuk menjadi kaisar surgawi. Petik 2. Bab 1537 Akulah satu-satunya yang tidak tahu bahwa akulah yang tidak suci. 2. Ming Ban, sang dewa, berkata, selama 10.000 tahun terakhir, Yang Mulia hanya menggunakan bel pencarian jiwa 3 kali. Setiap kali Anda menang tanpa gagal. Sejak itu, status Aula Tu Wei telah ditetapkan. Petik 2. Tu Wei tidak terlalu senang ketika dia mendengarkan kata-kata menyanjung Ming Ban. Sebaliknya, dia terus berkata, dengan benda ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa lepas dari persepsinya. Ming Ban mengangguk. Tolong bantu kami, Yang Mulia. Ming De buru-buru menggemakan Ming Ban, tolong bantu kami, Yang Mulia. Tu Wei menjentikkan lengan bajunya. Pencarian jiwa berdering merdu saat terbang keluar. Ding, 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 ding. Tidak ada yang istimewa dari suara itu. Bahkan, itu terdengar seperti lonceng biasa yang akan dikenakan oleh anak-anak nakal di jalanan. Namun, daya tembusnya sangat mencengangkan. Selain itu, suaranya tetap kuat dan stabil saat terus berdering. Karena lonceng pencarian jiwa tidak terlalu jauh dari Lu Zhou, Qin Yuan, dan Ming Xiyin, tidak butuh waktu lama bagi gelombang suara yang berdering untuk menyapu ke arah mereka. Ketika gelombang suara bersentuhan dengan kekuatan penyembunyian, suara mendengung terdengar. Setelah itu, Lu Zhou merasakan avatar birunya bergerak. Itu tidak berarti bahwa kekuatan penyembunyian tidak bisa lepas dari deteksi bel pencarian jiwa. Sebaliknya, kekuatan Heavenly Writing adalah lawan alami dari suara. Sayangnya, saat avatar biru bergerak untuk melahap energi unik gelombang suara itulah lokasi mereka terungkap. Ungkapkan dirimu. Ledakan. Setelah Tu Wei menyingkirkan lonceng pencarian jiwa, dia mengirimkan gelombang energi yang besar ke arah Lu Zhou, Ming Xiyin, Qiong Qi, dan Qin Yuan. Ming Ban menunduk dengan ekspresi heran di wajahnya. Teknik tembus pandang. Ming Ban tidak berharap pihak lain bersembunyi di bawah hidungnya selama ini. Selain itu, pihak lain bersembunyi untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Qin Yuan berbalik dan mendorong Lu Zhou dan Ming Xiyin menjauh saat dia berkata, pergi dulu. Tu Wei melambaikan lengan bajunya lagi. Sebuah dinding hitam terangkat dari tanah, menghalangi rute pelarian mereka. Ribuan anggota suku bulu dari 8 kuil suci mengepung mereka. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lu Zhou dan yang lainnya. Pada saat ini,
Ming De berkata dengan mengejek, bukankah sudah kubilang kamu tidak akan bisa melarikan diri? Ming Ban berkata, sedikit marah, memikirkan Sein yang lebih rendah memiliki trik seperti itu. Tu Wei mengangkat tangannya sebelum dia dengan tenang bertanya kepada Lu Zhou, siapa namamu? Lu Zhou menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia kurang beruntung hari ini. Lagi pula, tidak ada yang namanya berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatu seseorang basah. Akhirnya, dia menatap Tu Wei dan bertanya, siapa namamu? Petik 2 tanda tanya. Ming Ban, Ming De, dan Jiang Wengsu mengerutkan kening pada saat yang sama. Kemudian, Ming De berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Anda memiliki perlindungan Kaisar Putih, di hadapan Kaisar Besar Tu Wei dan Dewa Agung Ming Ban, Anda harus berlutut. Astaga, Ming De meluncurkan segel telapak tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Zhou melepaskan segel telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan suci untuk menghadapi serangan Ming De. Ledakan. Bagaimanapun, Lu Zhou hanyalah seorang suci. Bahkan dengan kekuatan suci, paling banter, dia hanya bisa berjuang untuk menggambar bahkan dengan Dao Sein. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan besar mendorongnya kembali. Setelah meluncur mundur beberapa kaki, dia akhirnya menstabilkan pijakannya. Qin Yuan melintas ke sisi Lu Zhou dan mendukungnya sebelum dia bertanya, Tuan Pavilion Lu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Lu Zhou, terlihat seperti orang biasa saat ini. Qin Yuan kecil, tersesat. Ming Ban berkata sebelum dia menembakkan seberkas cahaya. Qin Yuan buru-buru mendorong Lu Zhou menjauh. Dia buru-buru menyatukan tangannya dan mengepakkan sayapnya. Bang! Qin Yuan membalik di udara sebelum dia mendarat di tanah lagi. Setelah terluka oleh beberapa sinar cahaya sebelumnya, dia sudah kelelahan untuk memulai. Sangat mengesankan bahwa dia berhasil memblokir serangan ini. Energinya kacau saat dia melihat ke langit. Ming Shiyin tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berguna. Di depan para ahli yang tiada taranya, dia tidak berdaya dan tidak bisa membantu sama sekali. Lu Zhou melihat ke langit dan berkata tanpa nada, jika Anda memiliki masalah, datanglah langsung ke saya. Hanya kamu sendiri. Jika Anda menyerahkan gadis kecil itu, saya akan memberi Anda kematian yang lebih cepat, kata Ming De. Jiang Wengsu menatap Ming De dan bertanya, dia tuan gadis kecil itu. Betul sekali. Saya pikir dia akan menjadi ahli yang tiada taranya. Ternyata, dia bukan apa-apa, kata Jiang Wengsu acuh tak acuh. Lu Zhou memandang Jiang Wengsu. Dia tidak tahu itu Jiang Wengsu berdasarkan penampilan saja. Namun, dia merasa bahwa energi Jiang Wengsu cukup familiar. Oleh karena itu, dia bertanya, kamu Jiang Wengsu. Apakah kamu mengenalku? Jiang Wengsu bertanya, sedikit terkejut. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 2 kali, kata Lu Zhou. Jiang Wengsu merasa geli. Namun, karena kehadiran Tu Wei, dia tidak berani tertawa terbahak-bahak. Setelah melihat sikap Lu Zhou, Tu Wei berkata sambil tersenyum, menarik. Memikirkan Sein yang lebih rendah sangat berani ketika menghadapi Great Void. Keberanianmu patut diacungi jempol. Lu Zhou memandang Tu Wei. Perasaan akrab yang tak bisa dijelaskan muncul di benaknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak bisa mengetahuinya. Pada akhirnya, dia hanya bertanya, kamu adalah Kaisar Besar Tu Wei, Ketua Ola-Ola Tu Wei. Kurang ajar, Ming Ban berkata, melepaskan gelombang suara pada Lu Zhou. Lu Zhou membalik ke belakang sebelum menyatukan kedua telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia mundur sekitar 1000 yard. Ming Shiyin, Qin Yuan, dan Qiong Qi mengikutinya. Tu Wei, Ming Ban, dan yang lainnya berteleportasi dan muncul di atas mereka lagi. Kamu bahkan tidak bisa memblokir gelombang suaraku yang paling lemah, tetapi kamu berani bersikap kurang ajar kepada Yang Mulia. Jika bukan karena gadis kecil itu, aku pasti sudah mengubah tulangmu menjadi debu, kata Ming Ban dengan suara yang dalam. Bab 1538 Akulah satu-satunya yang tidak tahu bahwa akulah yang tidak suci 3. Di mata Ming Ban, Lu Zhou sudah menjadi orang mati. Sebelum membunuh Lu Zhou, dia harus menemukan gadis kecil itu. Setelah itu, dia akan bisa membalaskan dendam Hong Jian, sesama anggota sukunya. Tu Wei menghela nafas. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dimengerti, kata Ming Ban sebelum dia melambaikan tangannya.
Master dari 8 kuil suci dan lebih dari 1000 anggota suku bulu mengepung Lu Zhou, Ming Xiyin, dan Qin Yuan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan gadis kecil itu. Kalau tidak, bahkan jika kamu mati, Great Void memiliki cara untuk mencari ingatanmu, kata Ming Ban mengancam. Mata Qin Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran dan keputusasaan saat ini. Ming Xiyin memanggil dengan suara rendah, Tuan. Pada saat ini, Lu Zhou dengan tenang meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia dengan lembut mengetuk kakinya ke tanah dan terbang ke langit. Wajahnya tanpa ekspresi, dan tatapannya menusuk. Kamu mencari kematian, Ming De berkata sambil memukul dengan segel energi. Ketika segel energi akan mendarat, Lu Zhou menghancurkan satu-satunya kartu tertingginya. Dia tidak tahu seberapa kuat kartu ini. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Lu Zhou dengan tenang berkata, masih belum ditentukan siapa yang akan menang. Segera setelah Lu Zhou menghancurkan kartu tertinggi, segel energi Ming De mendarat di Lu Zhou. Jubah tanda surgawi berdesir lembut, dengan sempurna menghalangi segel energi. Pada saat ini, formasi pengunci langit di mana 8 kuil suci tiba-tiba berdengung sebelum membentuk pusaran hitam yang mengumpulkan energi dari segala arah dan mengirim mereka ke arah Lu Zhou dengan kecepatan kilat. Apa ini? Ming Ban bingung. Tu Wei memperhatikan, sedikit terkejut. Ketertarikan dan keingintahuannya sedikit terganggu. Rambut Lu Zhou berkibar tertiup angin saat energi bergabung dan berputar-putar di sekelilingnya. Energi hitam bersinar sebelum berubah menjadi busur listrik biru. Setelah itu, matanya bersinar dengan cahaya biru. Selain itu, jubah tanda sucinya juga diliputi oleh cahaya biru redup. Tidak butuh waktu lama sebelum naga listrik biru melilit lengan dan kakinya. Berdengung. Di punggung Lu Zhou, avatar biru tua yang menjulang di antara langit dan bumi muncul. Astrolabe menyilaukan yang tergantung di punggungnya tidak menyembunyikan apapun, semua bagan kelahiran diaktifkan. Ekspresi penasaran Tu Wei berangsur-angsur berubah serius dan khawatir. Namun, ketika kesadaran muncul di benaknya, ekspresinya berubah menjadi ketakutan saat dia berseru, yang tidak suci. Pada saat ini, Qin Yuan menatap Lu Zhou dengan mata bersinar dengan hormat dan kagum saat dia berkata, selamat datang kembali, yang tidak suci yang terhormat. Kemudian, Qin Yuan berlutut dengan satu lutut dan meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya. Jantungnya berpacu di dadanya, tetapi ekspresinya tetap saleh. Aku tahu itu. Saya tahu yang tidak suci akan kembali ke kemuliaannya. Ekspresi arogan di wajah Ming Ban telah menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Pada saat ini, Lu Zhou bergerak, merobek ruang. Yang lain bisa merasakan tekanan besar menekan mereka segera. Tu Wei dan Ming Ban menggunakan hukum ruang untuk mundur. Astaga, seluruh tubuh Lu Zhou diliputi cahaya biru ketika dia muncul di antara Ming De dan Jiang Wengsu. Dengan tangan kiri dan kanannya yang diikat oleh sesuatu yang tampak seperti naga listrik biru, dia mencengkram leher mereka berdua. Tidak suci, yang tidak suci. Ming De berteriak, ngeri. Jiang Wengsu memandang Lu Zhou yang memegang tengkuknya dengan mata melebar. Pada saat yang sama, ingatan dari proyeksinya kembali kepadanya satu demi satu. Dia mengingat setan tua Ji dari domain Lotus Emas. Dia ingat bagaimana dia tidak bisa bangun setelah dipukul oleh 5 segel telapak tangan, dan dia ingat bagaimana tubuhnya telah ditusuk oleh pedang. Akhirnya, kesadaran menyadarkannya. Dia bertanya dengan suara gemetar, kamu, bagaimana ini mungkin? Lu Zhou bahkan tidak memandang Jiang Wengsu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 2 kali. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, Lu Zhou merasa seolah-olah energi di tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi dan dao besar. Ketika Ming De berjuang untuk membebaskan dirinya, Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya. Pada saat yang sama, busur listrik biru melintas di sekujur tubuhnya. Ah! Ming De mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menakutkan. Dia merasa seolah-olah Lu Zhou telah memegang semua bagan kelahiran dan menghancurkannya pada saat yang bersamaan. Setelah itu, hanya ada keheningan saat Ming De jatuh lemas ke tanah. Dengan hanya mengencangkan cengkeramannya, Lu Zhou dengan mudah membunuh seorang suci dao. Tu Wei dan Ming Ban. 8 penguasa dari 8 kuil suci dan lebih dari 1000 anggota suku bulu gemetar ketakutan seolah-olah mereka menghadapi mimpi buruk terburuk mereka. Bab 1539 Kaisar Surgawi Agung Masa Lalu, 1.
Itu adalah proses yang memakan waktu dan melelahkan untuk berkultivasi menjadi orang suci Dao. Oleh karena itu, kematian setiap Saint Dao adalah kerugian besar. Meskipun orang suci Dao lebih rendah dari makhluk tertinggi, mereka memiliki peluang tinggi untuk menjadi makhluk tertinggi. Apakah itu Great Void atau Great Abyss Land, semuanya menghargai bakat, terutama mereka yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi makhluk tertinggi. Ini juga alasan mereka berusaha keras untuk menemukan Qi Yuaner. Orang hanya bisa membayangkan perasaan mereka ketika mereka menyaksikan seorang Dao Saint dibunuh oleh yang tidak suci. Ding! Membunuh target. Hadiah, 100.000 poin prestasi. Hadiah spesies, 20.000 poin prestasi. Catatan, target hanya memiliki mutiara jiwa dewa. Sekarang giliran Jiang Wengsu, wajahnya pucat saat keputusasaan membanjiri hatinya. Beberapa hal di dunia ini telah ditakdirkan. Semakin dekat dia dengan kematian, semakin jelas ingatannya. Pada saat ini, dia mengingat legenda yang dia dengar sebelum dia menjadi Saint Dao. Legenda itu tentang yang tidak suci, Kaisar Surgawi Agung di masa lalu, yang berjuang sendirian melawan banyak makhluk tertinggi. The Unholy One adalah tabu di Great Void. Tidak ada yang berani berbicara tentang dia. Dia adalah idola dari semua pembangkit tenaga listrik yang menentang Great Void. Dia adalah yang tidak suci yang membuat 10 aula, termasuk kuil suci, gemetar ketakutan. Dia adalah Kaisar Surgawi Agung di masa lalu yang dicap oleh Void besar sebagai kejahatan. Dan sekarang, dia kembali. Itu tiba-tiba dan tidak terduga. Naluri bertahan hidup Jiang Wengsu membuatnya berjuang. Namun, 8 meridian luar biasa dan lautan Kidantian berada di bawah kendali yang tidak suci. Perbedaan kekuatan lebih lebar daripada langit dan bumi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh ke Tuwei sebelum dia berjuang untuk mengatakan, simpan, selamatkan aku. Anda, Yang Mulia. Jiang Wengsu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia belum menikmati perlakuan dari makhluk tertinggi, dia belum memerintah banyak orang, dan dia belum membalas 3.000 pengawal perak. Dia ingin hidup dengan putus asa. Sayangnya, tuannya, Tu Wei, tampak lebih ketakutan darinya. Dia tidak yakin bahwa Tu Wei akan bergerak untuk menyelamatkannya. Adapun Mingban, harga diri dan kesombongannya telah lama dihancurkan oleh avatar besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan yang tidak suci, dia seperti anak kecil yang belum mencapai pubertas. Mata Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru lagi. Kekuatan surgawinya berada pada kekuatan penuh. Namun, dia bisa merasakan kekuatan surgawi berbeda. Itu lebih murni dan lebih tepat daripada kekuatan suci. Selamatkan aku, Jiang Wengsu seperti reptil yang terjepit di antara jari-jari Lu Zhou. Tidak peduli bagaimana dia meminta bantuan, Tu Wei, Mingban, dan 8 kuil suci tidak berani bergerak. Sebaliknya, Qin Yuan begitu tersentuh dan bersemangat sehingga dia mulai menangis. Sementara itu, Ming Shihin tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini tuanku. Wajar jika Ming Shihin merasa seperti ini karena aura Lu Zhou telah berubah total. Ketika Jiang Wengsu melihat bahwa Tu Wei tidak berniat untuk pindah, dia menatap Lu Zhou dan berkata, aku, Kaisar Void Agung. Saya punya. Retakan. Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di leher Jiang Wengsu. Di mata yang lain, yang tidak suci tanpa ampun mengepalkan tangannya. Setelah itu, suara berderak terdengar di udara saat sambaran petir biru menghantam Jiang Wengsu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali saat mereka menyerangnya. Meridian di tubuhnya langsung dibakar oleh energi yang tidak suci. Dia bahkan tidak bisa memobilisasi avatarnya. Di depan yang tidak suci, dia menyadari bahwa dia bahkan bukan seekor semut, dia hanya setitik debu. Ledakan. Lu Zhou melayang di antara langit dan bumi saat dia memegang Jiang Wengsu sementara Jiang Wengsu terus-menerus disambar petir biru. Jiang Wengsu dibakar baik di dalam maupun di luar oleh sambaran petir. Rambutnya seperti sapu, dan wajahnya hitam hangus. Setelah beberapa napas, dia akhirnya terdiam. Lu Zhou memandang Jiang Wengsu, yang masih bernafas, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengampuni hidupmu yang rendah. Perhatikan baik-baik konsekuensi memprovokasi saya. Petik 2. Lu Zhou melemparkan Jiang Wengsu sebelum dia mendorong tangannya keluar. Ledakan. Jiang Wengsu ditekan ke tanah oleh segel telapak tangan biru, benar-benar tidak bisa bergerak.
Seolah-olah dia telah disegel, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Dia mendarat dengan keempat kakinya di lubang besar saat dia melihat yang tidak suci di langit. Melihat dari bawah, yang tidak suci tampak agung dan megah yang tiada taranya. Pada saat ini, Ming Ban menelan ludah. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia terlalu takut untuk melakukannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Tu Wei. Lu Zhou memandang Tu Wei dan bertanya, mengapa kamu tidak lari? Apa gunanya berlari saat berhadapan dengan yang tidak suci? Kata Tu Wei. Bagaimanapun juga, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang paling akrab dengan kemampuan yang tidak suci karena alasan itu, dia tahu akan sia-sia untuk lari. Pada saat ini, Ming Ban tampaknya akhirnya sadar kembali. Dia berkata dengan suara dalam yang tidak wajar, ternyata, itu yang tidak suci. Lu Zhou berkata tanpa nada, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika kamu menungguku, kamu akan memohon kematian pada akhirnya. Petik 2. Sekarang Ming Ban tahu pihak lain adalah yang tidak suci, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Namun, dia masih berkata dengan menantang, The Great Void bisa membunuhmu sekali jadi bisa membunuhmu 2 kali. 8 kuil suci, jika kamu tidak berhasil hari ini, kamu akan mati. Dipahami. Ribuan anggota suku bulu dari 8 kuil suci berkumpul di 8 arah berbeda sebelum mereka mengendalikan formasi pengunci langit. Setelah itu, 8 berkas cahaya melesat ke langit. Segera setelah itu, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menghujani avatar biru tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Lu Zhou menatap Tu Wei tanpa berkedip. Dia tidak memperhatikan formasi penguncian langit sama sekali. Kemudian, dia perlahan berkata, apakah kalian semua layak melawanku? Setelah itu, apa yang tampak seperti energi tak terbatas keluar dari tubuh Lu Zhou. Karena semua orang memanggilku yang tidak suci, maka aku akan menjadi salah satunya. Berdengung. Daun teratai tiba-tiba terbang menjauh dari teratai. 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 3 menjadi 6. Saat jumlah mereka terus meningkat, ukuran mereka juga meningkat semakin jauh mereka terbang menjauh dari teratai. Mereka tumbuh 10 kali lebih besar, 100 kali lebih besar, 1000 kali lebih besar, mereka tidak berhenti tumbuh. Lebar dan panjang daun tidak terukur saat mereka melesat ke segala arah. Bab 1540 Kaisar Surgawi Agung Masa Lalu, 2. Begitu daun menyentuh gunung dan pohon, mereka akan jatuh. Lebih dari 1000 anggota suku bulu dari 8 kuil suci langsung tertusuk dadanya oleh kekuatan yang menghancurkan bumi ini. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 100 poin prestasi. Catatan, negara yang tidak suci. Lu Zhou menerima 992 pemberitahuan ini. Ding! Membunuh target. Hadiah, 100.000 poin prestasi. Bonus spesies, 20.000 poin prestasi. Catatan, target hanya memiliki jiwa dewa. Mutiara. Lu Zhou menerima 8 pemberitahuan ini. Meskipun mutiara jiwa surgawi sangat kuat, dihadapkan dengan kekuatan absolut, mereka tidak berguna. Pada saat ini, Tu Wei dan Ming Ban telah memasang perisai cahaya di depan mereka. Bang, 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 Qin Yuan sangat tersentuh, dan kegembiraannya belum mereda. Bahkan air matanya tidak berhenti mengalir di wajahnya. Dia berkata dengan hormat, seperti yang diharapkan dari yang tidak suci yang terhormat dan agung yang dipuja oleh sarang Qin Yuan. Ming Xiyin dan Qiongqi menatap Lu Zhou dengan bingung, tampak seolah-olah mata mereka akan keluar dari rongga mata mereka. Ming Xiyin telah berusaha sangat keras untuk menekan keterkejutan dan kegembiraannya saat dia melihat anggota suku bulu dari 8 kuil suci yang tubuhnya telah ditusuk oleh daun teratai yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah tubuh mereka bahkan lebih rapuh daripada tahu. Kemudian, Ming Xiyin menelan ludah saat dia berbalik untuk melihat tuannya yang rambutnya sedikit acak-acakan dan yang matanya bersinar biru. Dia berkata dengan suara gemetar, tidak heran tuan tidak pernah takut pada semua lawan yang dia hadapi. Dia menyembunyikan kekuatannya jadi. Dengan baik, pada saat ini, Qin Yuan merasa bahwa berlutut dengan satu lutut tidak bisa lagi mengungkapkan perasaannya sehingga dia beralih ke berlutut dengan kedua lututnya sebelum dia mulai bersujud ke arah Lu Zhou. Yang tidak suci pasti akan kembali ke puncaknya. 2. 11. 992 anggota suku Feder dari 8 kuil suci terluka parah. Adapun Ming Ban, dia telah menggunakan semua yang dia miliki,
tetapi dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan ini. Dia menelan ludah saat dia melihat yang tidak suci yang sama sekali tidak terluka. Dia ingat ketika para tetua di suku Feder diam-diam berbicara tentang waktu yang tidak suci mendominasi dunia dan mengamuk di seluruh dunia. Pada saat itu, dia hanya mengejek cerita-cerita itu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya yang tidak suci. Dia benar-benar takut pada saat ini. Sebelumnya, dia terkejut dan khawatir, dia pikir dia takut. Namun, pada saat ini, dia akhirnya tahu seperti apa rasa takut yang sebenarnya. Tu Wei mendorong tangannya untuk memblokir serangan saat dia berkata, "Ayo pergi." Mengorbankan 8 kuil suci adalah satu hal, tetapi Tu Wei tidak mau diseret ke dalamnya. Ming Ban tidak tahu sejauh mana kekuatan yang tidak suci, jika tidak, Ming Ban tidak akan mengirim 8 kuil suci keluar. Namun, dia lebih tahu. Tindakan terbaik sekarang adalah melarikan diri. Dia lagi peduli tentang Qin Yuan atau Ming Xiyin. Selain itu, keduanya tidak signifikan di matanya. Meskipun demikian, dia sadar bahwa akan sulit untuk melarikan diri. Namun, dia harus mencoba. Tu Wei mengangkat tangannya, dan sebuah lorong rahasia hitam muncul di langit. Naluri bertahan hidup Ming Ban sangat kuat. Dia melintas dengan panik, mengikuti di belakang Tu Wei. Mata Lu Zhou bersinar biru memesona saat dia melemparkan jam pasir waktu keluar. Jam pasir waktu lebih biru dan lebih besar dari sebelumnya, saat ini. Itu memiliki aura misterius yang tampak seluas lautan. Itu melayang di udara saat ruang dalam jarak 10.000 mil langsung membeku. Sungai-sungai berhenti mengalir, air terjun berhenti jatuh, burung-burung berhenti di tengah penerbangan, dan awan-awan berhenti bergerak. Semua orang, termasuk Tu Wei, membeku, tampak seperti patung. Lu Zhou mengejek sebelum dia terbang. Dia adalah satu-satunya benda yang bergerak dalam jarak 10.000 mil. Ekspresinya tetap sama saat mata birunya bersinar dengan niat membunuh yang intens. Hanya dalam beberapa saat, dia muncul di atas Tu Wei. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menutup lorong rahasia hitam. Selanjutnya, dia menekan tangannya ke bawah, menekan Tu Wei dan Ming Ban. Ledakan. Secara alami, Tu Wei adalah yang pertama pulih. Dia berkedip dan mencoba menghindar. Lu Zhou mengabaikan Tu Wei dan terus menyerang. Ruang beriak dan terdistorsi ketika dia bergerak. Tu Wei tiba-tiba berseru, hukum arus berlawanan. Setelah itu, Tu Wei ditarik dengan paksa oleh hukum arus balik sebelum segel telapak tangan mendarat di dadanya. Massa energi hitam melonjak keluar, mengimbangi kerusakan dari segel telapak tangan. Sebaliknya, Ming Ban tidak seberuntung itu. Bahkan seorang kaisar surgawi hanya bisa bertahan, bagaimana mungkin dia, seorang raja surgawi, memiliki kesempatan. Segel telapak tangan menghantamnya seperti sambaran petir, menembus tubuhnya. Ledakan. Ming Ban jatuh ke tanah. Lu Zhou mengambil jam pasir waktu, dan waktu mulai mengalir lagi. Kemudian, dia melihat ke bawah ke tanah. Suku Feder yang masih hidup dari 8 kuil suci ketakutan karena akalnya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan ketakutan yang mereka rasakan saat ini. Mereka telah lama membuang semua pikiran tentang pertempuran. Mereka hanya bisa mengumpulkan apa yang tersisa dari keberanian mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Aku ingin kalian semua mati. Anda tidak punya tempat untuk lari. Lu Zhou mendorong astrolabe yang tergantung di belakang avatar biru ke langit. Tampaknya menjangkau 10.000 mil. Dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan kekuatannya yang tidak ada habisnya. Bumi berguncang, dan laut bergolak. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 100 poin prestasi. Notifikasi berdering 18.848 kali. Daging, darah, dan anggota tubuh yang terputus menghujani dari langit. Jiang Wengsu yang terbaring di tanah berlumuran darah dan potongan daging saat dia menatap langit dengan mata merah. Matanya tampak seperti akan keluar dari rongga matanya. Saat dia melihat astrolabe besar yang tak tertandingi dan pembantaian sepihak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Inikah yang tidak suci yang hampir tidak berhasil dikalahkan oleh kekosongan besar setelah kehilangan 4 makhluk tertinggi. Yang tidak suci yang bahkan kaisar besar Tu Wei harus tunduk. Bagaimana dia bahkan dikalahkan 100.000 tahun yang lalu. Tak perlu dikatakan, setelah pembantaian 8 kuil suci dan setelah menyaksikan kekuatan Lu Zhou, Ming Ban hanya ingin pergi. Dia tidak memikirkan Tu Wei dan segera melompat ke langit.
Ketika Tu Wei melihat Lu Zhou hendak bergerak, dia berkata, aku terluka parah karena pertempuran denganmu saat itu. Setelah itu, saya harus berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun sebelum saya cukup beruntung untuk menjadi seorang kaisar surgawi. Sayangnya, saya tidak menyangka bahwa saya masih bukan tandingan Anda. Petik 2. Bab 1541 Kaisar Surgawi Agung Masa Lalu 3. Lu Zhou mengabaikan Tu Wei. Dia mengangkat tangannya sebelum anem dalam bentuk busur muncul di tangannya. Kemudian, dia melemparkan busur ke tangan avatar biru itu. Selanjutnya, avatar biru itu maju selangkah dan menghadap ke barat. Kemudian, ia membungkuk 30 derajat sebelum menarik tali busur ke belakang. Pada saat yang sama, panah energi muncul di haluan. Di ujung haluan, busur listrik biru melintas di sekitarnya. Astaga, panah energi berlayar di udara, meninggalkan air mata di angkasa. Busur listrik biru seperti naga terus berkedip saat berlayar menuju Mingban. Ketika Mingban berbalik, matanya melebar ketakutan. Dia dengan cepat membentangkan sayapnya yang membentang 30.000 kaki sebelum dia membungkusnya di sekitar dirinya sendiri, tampak seperti kepompong ulat sutra. Pada saat yang sama, Sein Light mulai bersinar. Sayangnya, panah energi memotong kepompong ulat sutra, yang bersinar dengan Sein Light seperti pisau panas menembus mentega. Mingban yang berlindung di sayapnya menundukkan kepalanya dengan ngeri saat dia melihat panah energi yang berkedip dengan busur listrik biru yang tertanam di dadanya. Darah segar mulai mengalir keluar. Dia mencoba menghentikan darahnya mengalir, tetapi dia menemukan energi biru mencegahnya melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan darah yang tampak lebih merah di bawah Sein Light menodai dadanya. Tu Wei mengamati sekelilingnya sebelum dia melihat Lu Zhou lagi. Kemudian, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kamu masih sangat haus darah. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, mereka hanya semut. Semut. Tu Wei tertawa gila. Kemudian, dia berkata, dalam hidup saya, tidak banyak orang yang saya hormati. Anda dapat dihitung sebagai salah satu dari mereka. Petik 2. Terus, ada banyak orang yang memuja saya. Astaga. Lu Zhou terbang menuju Tu Wei dengan birunya. Avatar. Tu Wei mengeluarkan avatar hitamnya juga untuk memblokir di depannya. Avatar dua makhluk tertinggi bertabrakan. Ledakan. Energi berdesir selama puluhan ribu mil, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Ekspresi Lu Zhou sama. Sebaliknya, Tu Wei mengerutkan kening dalam dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupan di matanya. Akhirnya, dia berkata, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Sangat baik, saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Lu Zhou. Pada saat ini, pedang energi biru sepanjang 10.000 kaki meledak dari avatar biru Lu Zhou. Bang, 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 bang. Kedua avatar mulai bertarung dengan sengit. Pada saat ini, Mingban berganti-ganti antara melihat energi yang tertanam di dadanya dan pertempuran sengit di depannya. Kemudian, dia melihat retakan di tanah yang tumbuh semakin besar. Dia memikirkan dirinya yang tinggi dan perkasa di masa lalu, tanah jurang besar, dan 8 kuil suci yang sekarang telah dimusnahkan. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, aku tidak bisa mati. Mingban berteriak saat dia dengan paksa menarik panah energi keluar dari dadanya dan mengeluarkan mutiara jiwanya. Sebuah lubang berdarah mengerikan bisa dilihat di dadanya. Setelah dia membuang panah energi itu, dia melihat tangannya. Daging di tangannya telah terbakar, hanya menyisakan tulang. Mingban menahan rasa sakit dan terbang menjauh saat dia bergumam berulang kali pada dirinya sendiri, Kaisar Yu bisa menyelamatkanku. Mingban tiba-tiba teringat Kaisar Yu, orang terkuat di suku Feder. Dia harus memanfaatkan kesempatan saat yang tidak suci dan Kaisar Besar Tu Wei sedang bertarung, itu mungkin satu-satunya dan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Dia pikir dia memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara menghina terdengar di udara. Ambil ini. Setelah itu, langit segera menjadi gelap. Mingban mendongak dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, Mingban sadar kembali dan terus terbang, tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Karena dia adalah dewa surgawi, mudah baginya untuk menempuh jarak 100 mil hanya dalam sekejap mata. Namun, dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli berapa lama dia terbang,
langit selalu gelap. Setelah itu, Ming Ban mendengar suara Tu Wei. Tas langit yang luas. Wajah Ming Ban yang terluka parah menjadi pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Keputusasaan membanjiri hatinya saat dia bergumam, tas langit yang tidak suci. Tas langit luas bisa menutupi langit dan bumi. Setiap makhluk hidup yang memasuki tas tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apakah itu kekuatan Dao atau hukum? Mereka semua tidak berguna di Fast Skyback. Seperti yang diharapkan, Ming Ban merasakan ruang di sekitarnya dengan cepat menyusut pada saat ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menggunakan hukum ruang, dia tidak bisa pergi. Ruang terus menyusut sampai dia merasa tercekik. Udara dan primal ki tipis. Dia mencoba menyerang sekelilingnya dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia, dia bisa keluar dari tempat ini. Pada saat yang sama, Lu Zhou melayang tinggi di langit di atas Ming Ban. Tangannya diarahkan ke bawah sambil terus mengencangkan Fast Skyback. Setelah beberapa saat, dia menarik Fast Skyback ke tangannya. Tu Wei, yang berdiri tidak jauh, menatap Fast Skyback dengan ekspresi yang lebih suram. Tangisan teredam terdengar dari Fast Skyback saat Lu Zhou memegangnya di tangannya. Dia memandang Tu Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, beraninya seorang dewa suci mencoba melarikan diri. Pada saat ini, suara Ming Ban terdengar dari Fast Skyback. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lu Zhou melihat Fast Skyback dan memukulnya. Retakan. Suara patah tulang terdengar dari Fast Skyback, dan Ming Ban tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara. Tamparan itu membuatnya rata. Lu Zhou terus menatap tanpa berkedip pada Tu Wei, yang memasang ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Yuan dari sudut matanya dan bertanya, "Qin Yuan, apakah kamu puas?" Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Yuan, yang berada ribuan mil jauhnya, berlutut dengan hormat lagi dan bersujud pada avatar besar di langit yang jauh. "Terima kasih, yang tidak suci." Lu Zhou berkata, "Itu tidak cukup." Lu Zhou memukul Fast Skyback lagi. Ledakan. Tas langit luas yang bundar langsung menjadi rata. Dengan ini, Lu Zhou akhirnya menyingkirkan tas langit yang luas. Hanya masalah waktu sebelum Ming Yan meninggal. Oleh karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada Tu Wei. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa kartu serangan mematikan, kartu sempurna, dan semua kartu item lainnya dalam kekuatan penuh. Dengan kata lain, kekuatan puncak dari semua kartu adalah kekuatan yang tidak suci di puncaknya.